Ya, ini buat bekal kalian. Hadis ini baca, pahami 10, 20, 30 tahun ke depan, insya Allah kita semua di atas sukses. Amin. Ya, hadis riwayat siapa? Tirmidzi nomor 413 dan An-Nasa'i nomor 466. Ya, Rasulullah bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min a'malihi sholatuhu fa in sholahat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira atau kama qala Rasulullah. Berarti ini artinya sesungguhnya amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah dari setiap hamba kelak di akhirat adalah sholatnya. Apa teman-teman? Apa kata Rasul selanjutnya? Fa in sholahat faqad aflaha wa anjaha. Barang siapa yang sholatnya baik, maka sungguh dia telah sukses dan beruntung. Dan barang siapa ya, sholatnya buruk, sungguh dia telah gagal dan merugi. Bapak Ibu Guru, teman-teman semua, hari ini kita itu kadang-kadang salah persepsi bahwa sukses dan bahagia itu hanya pada harta, betul? Hanya pada jabatan, betul? Padahal kata Rasul, yang paling utama sumber kesuksesan dan sumber kebahagiaan adalah salat. Lihat, kurang sukses apa Fir'aun? Ya, kurang sukses apa Fir'aun? Tapi tidak mengiringi sukses karirnya sebagai raja dengan iman dan taat kepada Allah, akhirnya Allah hinakan dan hancurkan. Betul? Kurang sukses apa Korun? Korun orang yang paling sukses finansialnya pada zamannya, tapi tidak mengiringi kesuksesan finansialnya dengan iman taat kepada Allah, Allah hancurkan dan binasakan. Betul? Maka teman-teman perhatikan, kalau kita ingin jadi generasi yang sukses dan mulia, sukses dan bahagia, maka perbaiki pertama kualitas sholat kita, yang kedua kuantitas sholat kita. Teman-teman, aflaha itu dari bahasa falahun. Apa? Falahun. Falah. Falah itu artinya dalam bahasa Inggris success and happiness. Sukses dan bahagia. Dalam bahasa Arab, kalau sukses saja itu fauz, fauzi, fauzan, fauziyah, faizin, faizun, binal aidin wal faizin. Kesuksesan, kemenangan, keberhasilan. Kalau bahagia dalam bahasa Arab fariha. Apa? Fariha. Farhana, farhan, bahagia. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadi ala niron, ya. Jadi kalau bahagia fariha. Nah, kalau sukses dan bahagia falahun. Apa? Kalau dimatikan falah, apa? Falah. Sukses dan bahagia apa? Falah. Maka seruan dalam sholat setelah hayya ala sholah, hayya ala apa? Artinya apa? Kalau kita pengen dapat sukses dan bahagia, maka hayya ala sholah. Maka mari kita sholat. Karena hari ini banyak orang sukses tapi nggak bahagia, betul? Saya ngisi di perkampungan Pak Ustadz. Hari ini banyak orang sukses tapi nggak bahagia. Betul Pak Ustadz, contohnya Sambo. Ini jamaah yang ngomong. Ya, banyak orang sukses tapi nggak bahagia, gak? Betul? Maka biar sukses dan bahagia, maka kita harus menegakkan sholat. Teman-teman, apakah semua orang yang sholat akan mendapatkan sukses bahagia? Belum tentu. Belum tentu, perhatiin. Karena di Al-Quran ada dua model sholat. Ada berapa? Kalau coklatnya ada berapa tadi? Terus banjir semata bisa datang semua. Ya, banjirnya semata kaki nggak taunya. Ya, ada dua model sholat dalam Al-Quran. Ada berapa? Yang pertama model sholat dalam surat An-Nisa ayat 142. Surat berapa? An-Nisa ayat 142. Ya,
Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mohon maaf Pak Ustadz, suara saya agak seret. Tadi Mahalul Qiyam semangat banget saya, sampai goyang-goyang. Udah habis di sini suaranya. Ya, sesungguhnya teman-teman, jadi model orang sholat dalam Al-Quran ada berapa? Dua. Yang pertama sholatnya orang munafik. Orang munafik sholat gak? Sholat. Orang munafik zaman Rasul sholatnya di Masjid Nabawi, yang kalau 1 rakaat kita sholat di sana dibanding masjid lain sama dengan 1000 rakaat. Mudah-mudahan kita bisa ke sana semua, amin. Haji kosasi, haji ongkos dikasih. Alhamdulillah 2014 berangkat tanpa mengeluarkan uang sepersen pun. Kalau niat kita tulus ikhlas karena Allah, Allah akan kasih kesempatan, amin. Saya punya murid, ya, dia aktivis kesehatan, ya, dia Haji Abidin, haji atas biaya dinas. Mudah-mudahan gurunya minimal umroh di sini, amin. Ya teman-teman tuh, orang munafik kalau sholat gimana nih? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sholatnya males. Males. Jadi orang munafik sholatnya males apa semangat? Males apa semangat? Kalau orang munafik sholatnya males, orang beriman sholatnya semangat. Kalau orang munafik belajarnya males, orang beriman belajarnya semangat. Teman-teman, orang munafik tuh sholatnya males. Sholat zuhur 2:30, sholat asar 5:30, sholat isya kalau mau tidur, sholat subuh 6:30 pagi. Amit-amit ya bang. Itu munafik tuh begitu, ya. Males banget sholatnya, ya. Terus apa? Yura'unan nas. Orang munafik itu kalau sholat ria apa ria? Seneng dilihat orang lagi ibadah. Sholat di kantor, Allahu Akbar. Pak Direktur sholat sampingnya, Allahu Akbar. Pas ruku takbirnya beda, Allahu Akbar. Makanya teman-teman, zaman Rasul orang munafik itu yang paling berat, paling malas sholat apa? Sholat isya sama subuh. Kenapa? Nggak kelihatan, gelap, belum ada PLN. Nggak kelihatan. Makanya orang munafik zaman Rasul malas tuh sholat isya sama subuh, ya kan? Gitu. Maka teman-teman, biar sukses bahagia, sholatnya harus semangat, gitu ya. Nah, apalagi wala yadhkurunallaha illa qalila. Zikirnya sedikit, bro, sis. Orang munafik zikirnya sedikit. Orang Islam Allah perintahkan surat Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Tuh tadi sepanjang acara zikirnya banyak banget. Orang kalau udah zikirnya banyak, fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ard wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Orang kalau zikirnya banyak pasti untung, ya kan? SMK Binong Permai ini kalau gurunya banyak zikir, muridnya banyak zikir sama Allah, insya Allah semua sukses dan beruntung, amin. Tuh ya, teman-teman, makanya yang cewek daripada banyak ngegosip mendingan banyak ngezikir, betul? Masya Allah, ya kan? Ibu guru, bapak guru, daripada banyak ngomongin guru yang lain mendingan banyak zikir. Ustadz daripada banyak ngomongin ustadz lain mendingan banyak zikir. Ini jamaah rahimakumullah ya. Nah ini sholatnya orang munafik. Yang kedua model sholat dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-1 dan 2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim sahun lagi. Sahun ma'ro'aital. Tapi keren di sini. Salah kalau belajar itu berpahala, betul? Salah kalau dalam proses belajar itu Allah muliakan, betul? Salah kalau nggak belajar, salahmu dewek, betul? Ini teman-teman, ya kan? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ya, khashi'un ya. Ya, yang sahun tar aro'aital, ya.
Teman-teman, kata Allah siapa? Sungguh beruntung orang yang beriman, yaitu orang yang sholatnya khusyuk. Teman-teman, percaya nggak? Pernah ada orang 60 tahun sholat nggak ada yang diterima, percaya nggak? Nih, dengerin ceritanya. Rasul lagi berada di Masjid Nabawi. Masjid apa? Tiba-tiba ada seorang sahabat masuk ke masjid, sholat 2 rakaat, sholat sunnah. Sholat apa namanya? Sholat sunnah tahiyatul masjid. Rasul lihat sahabat itu sholat. Begitu selesai salam, sahabat tadi menghampiri Rasul, mengucapkan salam ke Rasulullah. Dijawab salamnya Rasul, Rasul bersabda, ulangi sholatmu, sesungguhnya engkau belum sholat. Padahal Rasul lihat gak sahabat tadi sholat? Lihat. Tapi Rasul bersabda, ulangi sholatmu, sesungguhnya engkau belum sholat. Udah sholat, tapi Rasul katakan belum sholat. Maka sahabat tadi sholat lagi. Begitu selesai, datang lagi ke Rasul salam. Dijawab salam, ulangi sholatmu, sesungguhnya engkau belum sholat. Sampai 3 kali sahabat tadi berkata, ya Rasul, aku tidak bisa lagi sholat yang lebih baik kecuali yang telah aku kerjakan. Jika sholatku salah, maka tolong benarkan ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, ngajarin sahabat tadi yang intinya ternyata sholatnya tidak tumak ninah. Tidak apa? Tumak ninah. Apa tumak ninah? Tenang, tidak terburu-buru, berhenti sejenak. Jadi gini bro sis, kalau kita lagi sholat nih, kita ruku, Allahu Akbar, itu harus tumak ninah, berhenti sejenak, tenang, enggak baca apa-apa, sah. Cuma orang Indonesia kalau nggak baca apa-apa, bu guru ingat cicilan, anak-anak ingat SPP, disunahkan baca tasbih, betul? Baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Boleh pilih yang mana? Gitu, ya. Nggak baca apa-apa sah, yang penting tumaninah berapa lama? Ulama berpendapat minimal 1 helaan napas. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Jelek banget sholat, ya. Makanya tasbih gitu kan. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, atau Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil ma syi'ta min syai'in. Masyaallah. Ada nggak yang begini di sini? Ada nggak? Nggak ada ya. Ini penting supaya teman-teman tuh kalau mau sukses, bahagia, sholatnya perhatikan. Karena Pak Bu, ini fakta loh. Lihat di YouTube, sholat taraweh 23 rakaat 7 menit. Nah makanya SMK Bintang Permai kalau mau